Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Kejaksaan Agung menyebut modus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi anak perusahaan Pertamina adalah mengoplos BBM jenis RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Dalam rapat dengan Komisi 12 DPR, 26 Februari lalu, Pertamina membantah ada praktik pengoplosan BBM. Pertamina menyebut hanya menambah zat adiktif untuk meningkatkan value atau nilai pada BBM yang akan dijual. Nah, untuk yang di Patraniaga, kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Dalam rapat tersebut, DPR juga mencecar perusahaan pengelola SPBU lain apakah RON 90 bisa naik jadi RON 92. Bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti itu saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Ibu jawab tegas saja. Ya. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Shell, Betul, secara... Bu Sherly bisa dijawab. Bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa Pak, saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Pimpinan. Coba dari yang lain aja. Gini, Bu. Campuran bisa merubah RON, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan, pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab, gitu. Saat mengumumkan dua tersangka baru korupsi Pertamina, Kejaksaan Agung menyebut bukan hanya RON 90. Kedua tersangka terlibat mencampur BBM RON 88 atau setara premium yang sudah tidak dijual lagi dan BBM RON 92 atau Pertamax. Tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima 519 aduan dari warga korban konsumen Pertamax yang diduga oplosan. LBH Jakarta bersama Lembaga Selios akan mengajak warga yang mengadu untuk merumuskan upaya hukum yang akan ditempuh dalam menuntut ganti rugi hingga perbaikan tata kelola migas. Dalam perkembangannya, kami telah menerima sekitar 519 aduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan. Adapun isi dari formulir yaitu berupa modeling dalam bentuk pertanyaan, misal intensitas warga masyarakat dalam mengkonsumsi BBM Pertamax, kemudian sampai pada dampak atau bentuk kerugian yang dialami ketika mengonsumsi BBM Pertamax dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menyatakan kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai 193. Jika benar terjadi ada oplosan Pertamax, kita bahas bersama anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim, peneliti Selios Muhammad Saleh, dan pengamat otomotif Fitra Eri. Selamat malam Mas Rifki, Mas Saleh, dan Mas Fitra.
Selamat malam. Malam, saya ke Selios dulu, ke Mas Saleh. Dari 519 aduan publik yang masuk ke posko LBH dan Selios, apa saja keluhan kerugian warga yang realnya yang diadukan, Mas? Iya, yang pertama hari ini sejak tanggal 26 kami merilis posko pengaduan, sudah ada 526 aduan yang masuk. Sudah lebih banyak ya? Karena prosesnya masih berlangsung, memang masih kami dalami. Karena kami menutup posko pengaduan ini rencananya sampai tanggal 5 Maret ya. Ya. Tanggal 5 Maret, sehingga sampai hari ini memang masih kami verifikasi dan masih kami dalami. Yang salah satunya tadi seperti di pengantar liputan, yang ditanyakan ke masyarakat kerugian misalnya yang diderita kalau mengonsumsi Pertamax secara rutin, menggunakan Pertamax secara rutin 2018 sampai 2023. Nah, apa saja sebenarnya kira-kira masalah yang coba digali sampai saat ini, Mas? Meskipun masih diidentifikasi ya dan masih dikumpulkan, tapi apa kira-kira garis besarnya? Iya, ada beberapa pertanyaan inti yang kami konfirmasi. Yang pertama, rata-rata konsumen kira-kira akan menggunakan BBM jenis apa? Nah, itu yang kami identifikasi. Kemudian sejak kapan konsumen itu mengkonsumsi bahan bakar tertentu, misalkan rentang tahun 2010 misalkan sampai tahun 2025 atau rentang tahun 2018 sampai tahun 2025. Ya. Kemudian kami juga mendalami intensitas, seberapa sering mereka mengisi dan apakah ada semacam dugaan oplosan ini berimbas pada kendaraan yang dialami oleh konsumen. Kemudian juga kira-kira jika kerugian itu dialami, paling banyak dialami dalam hal apa? Misalkan apakah kendaraan atau ekonomi. Dan jika pemerintah atau Pertamina ya tidak mengoplos RON 92 dari 90 ke 92, kira-kira sisa belanja uang apa ya saja yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kami bertanya hal-hal yang sifatnya basic dan fundamental dari kebutuhan masyarakat. Ya, basic fundamental ya, tidak hanya soal oplosan aja, tapi sisa selisihnya jikalau uang segitu yang harusnya membeli RON 92 tapi dapatnya RON 90 itu seperti apa ya? Itu yang masih dicoba digali. Ya. Nah, kalau dari Mas Fitra, dari segi kendaraan saya tentu ke Mas Fitra. Memangnya kalau benar ada oplosan, apa dampaknya untuk kendaraan yang bisa dirasakan secara langsung? Karena kan sekarang publik masih was-was ya, apakah betul yang selama ini diisi adalah oplosan atau tidak Pertamax-nya? Ya, terlepas dari faktanya seperti apa, jika memang sebuah kendaraan itu mengonsumsi bahan bakar dengan spesifikasi di bawah kebutuhan minimalnya, itu akan memiliki dampak yang buruk. Yang paling ringan adalah tenaganya berkurang, konsumsi bahan bakarnya menjadi boros. Sedangkan konsekuensi yang lebih berat dan kemungkinan terjadi dalam jangka panjang adalah filter bensin bisa tersumbat, injektor bisa tersumbat, dan yang paling parah adalah mesin bisa mengalami kerusakan mekanikal di dalamnya. Karena bahan bakar itu seperti makanan untuk mesin. Seperti tubuh kita, makanan sehat, tubuh kita jadi sehat, makanan tidak sehat, tubuh kita jadi sakit. Oke, jadi kalau oktannya atau kebutuhannya di bawah yang semestinya itu bisa langsung terasa semestinya ya, Mas Fitra ya? Ya, betul. Biasanya yang paling awal dirasakan adalah tenaga yang berkurang dan konsumsi bahan bakar yang lebih boros daripada biasanya. Tapi kan ini masalahnya rentangnya cukup panjang ya, 2018 sampai 2023. Mungkin masyarakat juga sulit membedakan ini yang selama ini diberikan ke kendaraannya itu betul-betul Pertamax atau tidak. Nah, dalam jangka waktu yang sudah panjang ini bisa atau tidak dicek, dan apa yang bisa dilakukan konsumen untuk deteksi awal setidaknya, Mas? Sebenarnya kalau misalnya mereka sudah mengganti bahan bakar sekarang dengan mungkin yang lebih bagus, tapi sudah terjadi kerusakan dari 2018 sampai 2023, agak sulit untuk mendeteksi kerusakannya itu karena apa? Karena penyebab kerusakan mesin itu banyak. Nah, yang harus dilakukan konsumen adalah memiliki data apakah benar mereka membeli Pertamax di kurun waktu tersebut, kemudian konfirmasi dari bengkel resmi kerusakan tersebut memang akibat bahan bakar, dan biasanya pada saat kerusakan itu harus segera dilakukan pemeriksaan ke bengkel, karena kalau sudah berlalu gitu, ini saya rusaknya udah dari tahun 2020 misalnya, tapi
baru sekarang mengklaim itu agak sulit menurut saya pembuktiannya. Oke, tapi setidaknya kalau ada kerusakan akibat bahan bakar dan tidak, itu bisa dideteksi di bengkel resmi misalnya begitu ya Mas Fitra ya? Iya, itu bisa dideteksi, bahkan tidak hanya bengkel resmi, tapi bengkel yang memiliki kualifikasi. Ketika mereka mendapati sebuah kerusakan mesin, mereka melihat sampel bahan bakar yang ada di tangki, mereka biasa bisa membuat kesimpulan ini karena bahan bakarnya yang tidak sesuai spesifikasi minimal yang dibutuhkan mobil. Kita tadi bicara soal apa upaya dari sisi konsumen. Kalau saya ke Mas Rifki, kemarin kan Komisi 12 sudah meminta keterangan, salah satunya dari Pertamina. Nah, kalau Komisi 6 juga akan memanggilkah pihak terkait karena masih ada yang belum clear, misalnya saja Mas Rifki, yang dibahas soal oplosan atau tidak. Padahal yang Kejaksaan Agung juga bilang adalah yang dibeli seharga RON 92 dapatnya RON 90. Nah, ini belum digali secara detail oleh DPR. Apakah Komisi 6 yang akan mengambil peran itu? Ya, baik Mbak Friska. Jadi memang Komisi 6 dalam waktu dekat ini akan memanggil, jadwalnya mungkin baru disampaikan tanggal 12 tadi dari pimpinan, tapi kami mendorong pimpinan untuk segera mungkin memanggil Pertamina memberikan kejelasan ini. Nah, saya sudah berkali-kali sampaikan dan saya mendorong Pertamina untuk dapat memberikan bukti kepada masyarakat, tidak hanya narasi. Jangan hanya narasi, kemarin kan hanya narasi-narasi aja. Nah, kemarin Lemigas juga sudah mengambil sampel, tapi kan sampelnya hari ini, per hari ini. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembuktian dari 2018 sampai 2023, apakah benar Pertamax ini RON-nya 92. Nah, saya mendorong dua hal. Yang pertama, gandeng Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Migas untuk membuka semua data. Ditjen Migas ini kan melakukan pemeriksaan BBM sebelum masuk ke terminal BBM, bahkan sampai sebelum masuk SPBU. Apakah benar data 2018 sampai 2023 ini RON-nya Pertamax itu sesuai RON 92? Nah, yang kedua, saya meminta Direktur Utama Pertamina bersama-sama kementerian, dalam hal ini Kementerian SDM dan Kementerian BUMN, mengambil peran, mengambil bagian untuk benar-benar menyampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini jangan hanya cuman korseknya aja yang ngomong, tapi pucuk pimpinannya ini mengambil bagian, menjelaskan dan membuka data-data tersebut bahwa memang kalau memang seperti yang disampaikan Pertamina tahun 2018 sampai 2023 itu memang benar-benar Pertamax RON-nya 92. Artinya datanya itu punya detail semestinya ya, dan itu bisa dibuka. Iya, harusnya Ditjen Migas dalam hal ini Lemigas harusnya punya data-data itu dari 2018 sampai 2023. Itu harus bisa dibuka, itu harus disampaikan ke masyarakat agar kepercayaan masyarakat ke Pertamina ini kembali gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal kerugian masyarakat yang saat ini juga banyak sekali disuarakan publik, saya ke Selyos lagi. Sebenarnya kalau hitungan dari Selyos, kalau kerugian negara kan Kejagung bilangnya 193,7 T per tahun 2023. Nah, kalau Selyos berapa kira-kira hitung-hitungan kerugian publik dalam kasus dugaan korupsi Pertamina ini? Iya, kenapa kemudian LBH Jakarta dan Selyos membuka posko ini? Karena sejak awal kami memperhatikan memang Kejaksaan kan fokus pada kerugian keuangan negara, tetapi luput pada menghitung kerugian konsumen. Nah, dalam simulasi kami menghitung bahwa jika asumsinya semua pusat-pusat SPBU itu menggunakan Pertamax oplosan, kerugian yang dialami oleh konsumen itu sebesar 47 miliar per hari atau 17,4 triliun rupiah per tahun. Wah, 47 miliar per hari itu dalam hitung-hitungan kerugian dalam bentuk apa, Mas, garis besarnya? Dalam bentuk kerugian langsung yang dialami oleh konsumen, dalam bentuk konsumen loss yang berpotensi mereka alami apabila RON 90 yang digunakan padahal mereka membeli RON 92. Jadi itu asumsi apabila semua pusat-pusat SPBU di Indonesia itu menggunakan RON 90 padahal yang dibeli RON 92. Jadi asumsi itu yang kami pakai. Tapi kan sampai hari ini kan memang Kejaksaan Agung dan Pertamina belum mampu membuka data tentang waktu 2018 sampai 2023 itu di daerah mana saja. Nah, ini yang akhirnya kami membuka laporan masyarakat posko untuk mengidentifikasi dan sebagai
bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, dan kita kan butuh juga informasi-informasi alternatif dari masyarakat. Oke, saya terakhir singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas, Mas Fitra, apa dari segi konsumen yang harus dikejar dalam hal ini? Ya, sekarang ini konsumen kehilangan kepercayaan ke Pertamina karena apa yang terjadi itu sangat menyakiti hati masyarakat. Apalagi kalau kita dengar keterangan dari Kejaksaan Agung, RON 88 atau RON 90 itu dicampur dengan RON 92 untuk menghasilkan RON 92, yang mana itu tidak mungkin karena pencampuran RON itu adalah volume base. Jadi 50% oktan 90 dicampur 50% oktan 92 itu hasilnya 91. Jadi berapapun RON yang lebih rendah ketika dicampur dengan 92 tidak akan mencapai 92. Nah, sekarang dibutuhkan banyak hal dari Pertamina untuk membuat masyarakat percaya kembali. Pertama, investigasi ini harus transparan dan menyeluruh. Kemudian harus dilakukan perubahan total di Pertamina untuk membuat masyarakat percaya bahwa kedepannya tidak akan terjadi seperti ini lagi. Ya, mengembalikan kepercayaan publik bagaimana Mas Rifki? Selain tadi memanggil pihak Pertamina, bagaimana juga masyarakat bisa mengejar dan mempertanyakan apa saja kerugian yang sudah diderita dan apa yang kompensasi yang bisa diberikan? Singkat saja. Ini kan sekarang, Mas Rifki, silakan. Jadi Pertamina memang harus membuka data semua dan berikan waktu Kejaksaan Agung untuk benar-benar mengupas ini semua. Kemarin kan katanya beli RON 92 tapi datangnya 90 gitu kan. Nah, ini biarkan Kejaksaan Agung membuka. Barangnya ini kemana? Ini pertanyaan ini kan gitu kan. Apakah barang ini memang disebarluaskan ke masyarakat atau ini ditimbun saja atau bagaimana? Kita belum mendapatkan kejelasan itu. Tapi yang pasti saya mendukung masyarakat apabila Pertamina memang memberikan Pertamax dengan RON di bawah 92, maka masyarakat berhak menuntut tanggung jawab Pertamina karena sesuai saya mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ini perlindungan konsumen. Jadi konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari Pertamina. Dan saya mengapresiasi ke LBH Jakarta bahwa sudah mau membuka aduan dari masyarakat. Kami membuka tangan aduan itu, monggo disampaikan ke Komisi 6 DPR RI agar nanti kita pelajarin, kita panggil lagi Pertaminanya untuk membedah semua itu. Semua pihak harus mendorong ini dibuka seterang-terangnya agar jangan sampai konsumen dirugikan. Jika iya, harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang. Terima kasih Mas Rifki, terima kasih Mas Saleh, terima kasih Mas Fitra. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami juga hadirkan sorotan lainnya. PT Sritex tutup.